الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fi Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikrama Palembang. Alhamdulillah, hari ini Rabu 16 Safar 1446 Hijriah bersamaan dengan tanggal 21 Agustus 2024 Masehi. Mari bersama kita melaksanakan salat asar secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ki Agus Junaidi Hasib dan salat akan diimami oleh Al-Ustadz Habibi Lutro Al-Hafiz. Dilanjutkan dengan cawisan ba'da salat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Kaf dengan pembahasan fikih kitab Safinatun Najah. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempatnya. Dan kami himbau pada para jamaah sekalian agar berkenan mengikuti doa dan zikir bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya. Kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqamahallah wa adamaha madamati samawati wal ard wa ja'alana mistahyi ahliha istalu salah rahmakumullah sawu bakum tusufu min tamam salah salli Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar salimin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam, fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalal wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ilahi ya Rabbi ya Rabbana ya Ma'bud. Subhanallah. Subhanallah, 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 azim ya karim daiman abadan. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matillahu akbar. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya mujib du'a is-sa'ilin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farrada alaina ta'alluma syara'il Islam wa ma'rifati sahihi wa ma'amalati fasidiha li ta'rifi hal wal haram وجعل مال من علم ذلك وعمل به خلود في دار السلام وجعل ما شرى من خلافه عصاه دار انتقام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المن بنعم والجسام
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه برة الكرام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوى الملك له وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة أما بعد. أيها الآباء إخوان مستمعين حاضرين الرحمن الرحمكم الله. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat hidayah, inayah, taufik, wasihah wal afiyah. Begitu juga salat serta salam sudah intinya kita haturkan hadiahkan kepadanya yang kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya ila akhir zaman. Ya ma'asyiral hadirin rahimanur rahimakumullah, melanjutkan di dalam pelajaran ilmu fikih di dalam madhab kita, madhab Imam Syafi'i, dalam akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah, dalam kitab Safinatun Najah dan syarahnya daripada kitab tersebut, yaitu kitab Kasyifatus Syaja' Ghayatul Muna ataupun Ar-Raja' di dalam pembahasan tentang masalah mubtilatus shalah, perkara-perkara yang batalkan salat. Dalam minggu yang lalu kita sudah bahas, terakhir membahas di antara perkara yang membatalkan salat adalah keraguan di dalam masalah niat, takbiratul ihram atau syarat sahnya salat. Jika terjadi keraguan di dalam salat, di dalam masalah niat, takbiratul ihram ataupun syarat sahnya salat seperti keraguan di dalam taharah bersuci, maka hukumnya batal. Ulama berbeda pendapat di dalam masalah syarat sahnya salat, tapi mayoritas berpendapat sepakat di dalam masalah niat dan takbiratul ihram. Jika terjadi keraguan di dalam niat dan takbiratul ihram, maka di dalam salat langsung batal salatnya. Contoh, jika kita takbir kemudian ragu gitu. Yang pertama dalam masalah niat. Contoh dalam masalah niat itu banyak. Niat apoida atau niat zuhur atau asar tadi, seperti tadi kita salat asar. Nah, kita di dalam salat ragu-ragu, sudah takbir itu ragu-ragu. Tadi niat salat zuhur apa asar niat zuhur apa asar langsung batal salat. Batal, keraguan dalam masalah niat. Begitu juga keraguan dalam takbir. Dalam salat ragu-ragu, takbir apa tidak takbir apa tidak tadi batal. Beda di dalam keraguan di dalam rukun yang lain. Keraguan dalam masalah niat dan takbiratul ihram ini, baik ragunya di dalam sholat atau keraguannya setelah sholat, maka itu termasuk perkara yang membatalkan sholat. Contoh habis sekarang ini, setelah sholat kita tadi ragu-ragu, tadi niat sholat tuh apa asar duhur apa asar, batal sholat tadi, ulangi. Takbir dah ulangi sholat. Itu dalam masalah niat dan takbiratul ihram. Beda kalau keraguan di dalam masalah rukun. Jika keraguan di dalam masalah rukun selain niat dan takbiratul ihram di dalam sholat, maka wajib kita datangi keraguan tersebut. Contoh, rukuk belum, maka wajib datangi rukuknya. Karena di dalam kaidah jika ragu-ragu, maka tinggalkan keraguan, yang yakin. Yakin itu suatu hal yang pasti. Ingatkan,
Yakin itu suatu hal yang pasti, ilmun, tahu betul. Itu yakin. Bukan perasaan yakin itu. Sering anak sampaikan, keyakinan itu bukan perasaan. Yakin itu ilmu, tahu betul, tahu niat. Sudah pasti. Contoh, ragu-ragu dalam rakaat dalam sholat 3 atau 4 sholat asar atau sholat zuhur 3 atau 4 maka kaidahnya jika ragu-ragu tinggalkan keraguan, mbak yang yakin itu ilmu. Berarti kalau ragu-ragu 3 atau 4 maka mbak yang yakinnya berapa? Yakin itu pastinya itu 4, pastinya itu 3 bukan 4. Yakinnya itu pastinya itu 3. Ragu-ragu itu 4 belum, maka tinggalkan keraguan, mbak yang yakin berarti 3. Contoh lagi, rukuk belum, maka pasti posisinya bukan di rukuk, pasti. Posisinya pasti dia ketika sujud atau posisinya pasti ketika dia tegak. Ragu-ragu, rukuk belum, maka mbak yang pasti, mbak yang yakin, yaitu belum. Kenapa? Karena posisinya tidak rukuk. Tidak mungkin ketika ragu-ragu itu di dalam posisi rukuk itu. Pas posisi rukuk kita ragu, rukuk belum ya? Tidak. Pasti bukan di posisi rukuk. Makanya kata ulama, jika ragu-ragu tinggalkan keraguan, mbak yang yakinnya. Jika ragu-ragu rukuk belum, pasti posisi dia tegak atau sujud. Maka mbak yang yakin berarti belum lakukan tegak. Rukuk. Fatihah belum, mbak yang pasti, yang yakin apa? Dia lagi dalam keadaan tidak baca Fatihah. Ragu-ragunya Fatihah atau belum? Tinggalkan keraguan. Berarti belum baca Fatihah, wajib dia baca Fatihah. Paham? Keraguan di dalam sholat, keraguan rukun di dalam sholat, maka wajib datangkan rukun tersebut. Berbeda setelah sholat. Kalau keraguan setelah sholat selain niat dan takbiratul ihram tadi, maka la yadur kata ulama, tidak membahayakan, sah hukum sholatnya. Contoh, masalan setelah sholat asar, kita sudah sholat asar, ragu-ragu, 34 aku nih, 34, maka hukumnya la yadur, tidak apa-apa, sah sholatnya. Kenapa? Karena keraguannya setelah salam. Paham? Jadi ragu-ragu itu di dalam rukun itu jingok hukumnya. Jika ragu-ragu selain niat dan takbiratul ihram, jika di dalam sholat datangkan keraguan itu, tinggalkan keraguan baik yang yakin, lalu datangkan yang diragukan tersebut, itu jika di dalam sholat. Jika di luar sholat tidak ada masalah. Beda kalau niat dan takbiratul ihram. Keraguan di dalam sholat ataupun setelah sholat, maka itu membatalkan sholat. Wajib bagi kita untuk ulangi sholatnya kalau setelah sholat. Paham? Jadi hati-hati. Hati-hati. Begitu juga. Wa min hatul zaman ma'asyak finian. Termasuk perkara yang membatalkan sholat itu tulul zaman, keraguan yang lama. Keraguan yang lama di dalam niat, di dalam sholat. Beda antara syak, antara ragu-ragu dan ilmu, tahu. Beda. Kalau keraguan itu kita tidak tahu pasti, itu keraguan. Contoh. Dalam hukum fikih itu ada waham, ada syak, ada dhon, ada yakin, ada 4. Waham itu sangkaan kecil. 49% ke bawah. Waham itu. Syak, ragu-ragu 50%. Dhon, sangkaan kuat 51% ke pucuk. Itu dhon, sangkaan kuat. Yakin 100%, tahu betul. Yakin, tahu betul. Contohnya seperti ini gambarannya. Sekarang bukan musim hujan, agak mendung. Mendung. Ada kemungkinan hujan? Ada. Kemungkinan kecil atau besar? Kecil, itu namanya waham. Karena agak mendung. Kalau mendungnya gelapnya bukan musim hujan. Gelap mendung.
Mendungnya gelap nian, bukan musim hujan. Gelap nih katakan. Ada hujan, kemungkinan hujan. Ada. Berapa persen kira-kira? 50%. Kenapa? Bukan musim hujan. Bisa hujan, bisa udak. Namanya syak itu namanya. Yang ketiga, musim hujan. Mendung, gelap. Hujan tak itu? Yakin tak hujan? Yakin tak hujan? Yakin tak hujan? Tidak. Tidak yakin itu hujan. Itu namanya apa? Dzon, sangkaan kuat bakal hujan. Kapan yakin hujan? Kapan yakin hujan? Pas tuh hujan, baru yakin itu hujan. Paham antara waham, syak, dzon dan yakin. Yakin itu ilmu, tahu betul. Sendalana dipakai wong, anak ngomong, sendal aku itu. Ada tandanya itu jingok. Yakin tak sendalana itu? Yakin tak? Yakin tak? Tidak. Yakin itu apa? Tahu betul itu sendalana. Itu dzon, sangkaan kuat itu sendalana. Sampai kapan? Tabayun, jelaskan dulu. Ente pakai sendal punya siapa ini? Oh punya ustadznya nama ke. Berarti yakin itu. Kalau belum tabayun, yakin tak itu? Tidak, dzon, sangkaan kuat. Pahami hukum fikih. Ini katakan. Dalam hukum jika syak, keraguan, dzon, ini katakan, maka tinggalkan keraguan itu. Ambil yang yakin, yang pasti. Ini katakan. Ragu-ragu 3 atau 4, maka pastinya sudah 3. Keraguannya 4 belum, tinggalkan 4-nya. Berarti ambil 3 tambahkan 4. Rukuk belum, pasti otomatis posisinya tidak di rukuk, maka tinggalkan. Ini katakan. Berarti datangkan rukuknya. Ini katakan. Itu keraguan. Jika ragu-ragu di dalam masalah niat lalu langsung ingat, maka sah sholatnya, tidak batal. Sholat zuhur apa asar? Zuhur. Oh iya, tadi sudah asar. Sah sholatnya. Kenapa? Karena dari yakin langsung, dari syak langsung ke yakin, dari ragu-ragu langsung ke yakin, tahu betul, ingat. Ini katakan. Maka tinggalkan keraguan itu. Kalau keraguan itu panjang, dikatakan oleh ulama, ukurannya apa? Mayyashar rukunun wal qashiran, yang bisa dilakukan rukun kata maknina, ukurannya apa? Subhanallah. Ini katakan. Subhanallah. Jika ragu-ragu dalam masalah niat melebihi ukuran subhanallah, batal. Walaupun setelahnya ingat. Zuhur apa asar? Zuhur apa asar? Kamu zuhur apa asar? Oh iya nih asar tadi. Batal sholatnya. Kenapa? Karena kelamuan di zaman keraguan tersebut di dalam masalah niat itu membatalkan sholat. Kalau ragu langsung ingat, tidak batal. Tapi kalau lama keraguannya baru ingat, maka hukumnya batal. Jadi hati-hati. Keraguan dalam masalah niat itu membatalkan sholat. Jadi ragu-ragu itu ada 2 hukum, enak. Keraguan itu di dalam rukun sholat itu. Jadi kalau keraguan di dalam rukun selain niat dan takbiratul ihram, selain niat dan takbiratul ihram, mengatakan jika di dalam sholat datangkan keraguan itu. Rukuk belum rukuk, Fatihah belum baca Fatihah, mengatakan 3/4, maka sampai 3 datangkan keempatnya. Jika di dalam sholat, jika di luar sholat keraguan itu tidak berbahaya, la yadur, sah hukum sholatnya, kecuali niat dan takbiratul ihram. Kalau keraguan niat dan takbiratul ihram di dalam sholat dan setelah sholat, hukumnya batal. Kemudian termasuk kemarin sudah kita bahas juga syarfun niat, membelokkan niat di dalam sholat. Membelokkan niat di dalam sholat juga membatalkan sholat. Contoh, membelokkan niat dari yang wajib ke wajib. Sholat zuhur, niat ke sholat asar belah, batal. Atau niat yang wajib ke sunnah, niat yang wajib ke sunnah. Contohnya sholat zuhur, sholat qobliyah zuhur belah dulu aku, batal sholatnya. Atau sholat niat sunnah melakukan sholat wajib, sholat sunnah, aku golok subuh belah, batal sholatnya. Atau sholat sunnah ke sholat sunnah
duha atau sholat sunnah duha ke isyraq masalah, kita belokkan juga, langsung membatalkan sholat. Kecuali kata ulama membelokkan sholat wajib ke sholat sunnah mutlak, membelokkan sholat wajib ke sholat sunnah mutlak. Contoh masalah, ada orang sholat, kita sudah sholat asar kalau, kemudian masuk kita, orang sudah sholat asar kalau ini, sholat kita dewean sholat asar, Allahu Akbar, baru takbir, baru takbir, atau sudah satu rakaat takbir tersebut, sudah satu rakaat kita sholat zuhur asar tadi, ingat di depan kita ada orang sholat berjamaah, ingat ada orang sholat berjamaah, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan sunnah bagi kita untuk membelokkan sholat wajib tadi menjadi sholat sunnah mutlak. Robah niatnya, niatku langsung kurobah menjadi sholat sunnah mutlak. 2 rakaat. Apa yang harus dilakukan? Tambahkan 1 rakaat, salam, asu tegak lagi, sholat melok sholat berjamaah. Itu namanya membelokkan sholat wajib ke sholat sunnah mutlak. Menyatakan sholat sunnah mutlak. Menyatakan itu disunahkan. Itu disunahkan. Kapan? Supaya kita melok sholat berjamaah asarnya. Menyatakan boleh tak kalau kita tidak belokkan niatnya, langsung melok berjamaah dengan wong yang sholat tuh tadi, yang sholat asar tadi berjamaah, boleh tidak ada masalah, tapi makruh kata ulama. Misal kita sudah sholat asar dewean, sudah 1 rakaat, nyingok di depan kita ada wong sholat asar berjamaah, langsung kita niat jadi makmum, boleh tak? Boleh. Langsung melok niat jadi makmum dalam hati kita, eloi imam tersebut, kita peloi baik sholat. Pas kita sudah 4 rakaat, apa yang harus kita lakukan? Duduk, nunggu tasyahudul akhir, karena imam nambahkan 1 rakaat lagi dengan makmum yang lain. Kenapa? Karena kita sudah 1 rakaat duluan. Terus apa yang harus kita lakukan? Boleh mufaragah, boleh nunggu lebih afdal. Nunggu imam tegak 1 rakaat, nambahi 4 rakaat menyempurnakan salat imam salam, baru kita melok salam. Tapi niat makmuman di pertengahan salat itu hukumnya makruh. Yang lebih afdal lagi, apa yang harus kita lakukan, yang lebih disunahkan lagi, kalau kita sudah 1 rakaat seperti itu, belok ke niat yang wajib tadi menjadi salat sunnah mutlak, tambahkan 1 rakaat lagi jadi 2 rakaat, salam, langsung tegak lagi meloi imam berjamaah. Itu membelokkan salat wajib ke salat sunnah salat wajib membelokkan ke salat sunnah mutlak untuk mendapatkan salat berjamaah. Itu diantara yang disunahkan. Itu yang terakhir kita bahas. Kemudian termasuk perkara yang membatalkan salat, riddah, murtad. Kemurtadan termasuk perkara yang membatalkan salat. Murtad seorang, kan sering kita dengarkan mukadimah di dalam panduhuluan seorang mubaligh, seorang ustadz, kiai, atau pembawa acara, selalu mereka itu menyampaikan atas syukur kepada Allah atas nikmatul Islam dan nikmatul iman. Selalu kan kita dengarkan bahwasanya Allah sudah memberikan nikmat kepada kita, nikmatul Islam dan iman. Jadi kita pahami Islam dan iman ini adalah nikmat. Wan nikmah la yadum. Nikmat itu tidak ada yang abadi. Ada nikmat yang abadi? Ada nikmat yang abadi? Dakati, jangan salah. Nikmat itu dakati yang abadi. Tidak ada satupun nikmat yang abadi. Makanya Sayyidina Ali mengatakan apa? Tamamun nikmah al-mautul al-Islam. Kesempurnaan nikmat itu apa? Kesempurnaan nikmat yang Allah berikan kepada kita kapan? Kalau kita dimatikan dalam keadaan Islam, itu nikmat sempurna baru nikmat kita. Selagi masa hidup ini, Islam dan iman ini nikmat. Wa nikmat ini la yadum, nikmat ini tidak akan abadi. Kalau kita tidak pandai menjaga nikmat ini bisa hilang. Jadi jangan kita pikir bahwasanya sekarang ini kita beragama Islam, beriman kepada Allah, keimanan dan keislaman ini tidak bakal hilang. Enggak, hati-hati. Jangan pernah merasa aman akan kehilangan nikmat itu, merasa aman akan terjaganya nikmat tersebut. Karena iman dan Islam itu bisa hilang, baik dia sadari atau tidak disadari. Karena seorang itu bisa keluar dari agama Islam, kemurtadan itu dengan 3 perkara. Yang pertama i'tiqad, keyakinan. Orang bisa murtad dengan i'tiqad, keyakinan.
Contoh keyakinan apa? Meragukan adanya Allah, meragukan Al-Quran kurang, meragukan Nabi Muhammad, meragukan kerasulan utusan Allah kepada Nabi Muhammad. Meragukan itu baik kufur sudah. Ini hati-hati, i'tiqad ini. Atau meyakini Allah itu akan berbuat dolim kepada wong yang berbuat dolim kepada kita. Jingoklah kau dolimi aku kaki Allah juga dolimi kau. Kufur, murtad, keluar agama Islam. Karena Allah tidak akan pernah berbuat dolim kepada hambanya. Allah tidak akan pernah berbuat dolim kepada hambanya. Dolim itu apa? Waktu fi ghairi mahali. Dolim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya, kebalikannya adalah adil. Kebalikan dolim itu adil. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini katakan. Sedangkan dolim meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jika kita beriktikad dan seperti itu, kufur, keluar agama Islam. Ini iktikad atau meyakini Allah itu tiga, Allah itu banyak. Ini katakan. Atau meyakini Allah itu bertempat. Meyakini Allah itu bertempat. Itu kufur, keluar agama Islam. Ini i'tiqad. Yang kedua perbuatan. Perbuatan ini cuma dua kata ulama yang bisa menyebabkan seorang itu murtad. Yang pertama ruku, yang kedua sujud selain kepada Allah. Ruku dan sujud selain kepada Allah hukumnya kufur, murtad, keluar agama Islam. Walaupun nama orang tua kita dewek. Murtad, keluar agama Islam. Sujud dalam syariat kita ini ada 4. Dalam syariat kita, dalam mazhab kita Syafi'i ada 4. Yang pertama sujud dalam solat. Yang kedua sujud syahwi, adanya dalam solat. Yang ketiga sujud sajadah, bisa dilakukan dalam solat dan bisa dilakukan di luar solat. Yang keempat sujud syukur. Selain ini tidak ada dalam mazhab kita. Hanya 4. Ini katakan. Ini sujud. Ini katakan ulama. Hati-hati. Rukuk dan sujud adalah perbuatan yang bisa menyebabkan seorang murtad. Yang ketiga apa? Ucapan. Ucapan ini banyak. Banyak. Sangat luar biasa. Luas pembahasannya. Bahkan kata ulama seperti bagian apa? Seperti lautan yang tidak bertepi, saking luasnya hal-hal yang bisa menyebabkan seorang itu murtad. Makanya Imam Abdullah bin Husain bin Tahir dalam kitab Mirqatus Syu'ud at-Tasydiq, dalam kitab Sulamul Taufiq, beliau katakan, "Qad kathura fi hadzal zaman tasahul fil kalam hatta annahu yakhruju min ba'dihim alfadun tukhrijuhum 'anil Islam wa la yaruna dzalika dzamban fadlan 'an kaunihi kufur." Berapa banyak kata beliau, berapa banyak di zaman sekarang ini manusia menggampangkan di dalam perkataan-perkataan mereka, sehingga keluar dari mulut-mulut mereka ucapan-ucapan yang menyebabkan mereka murtad, keluar agama Islam. Dan mereka tidak melihat itu ucapan bisa menyebabkan mereka murtad, tidak melihat itu suatu dosa, terlebih-lebih itu menyebabkan mereka keluar agama Islam. Di zaman sekarang ini banyak. Contoh masalah meremehkan syariat. Ada orang berjenggot masalah. Ngapu kan berjenggot panjangnya. Nah jadi teroris apa kau? Apa maksud kau? Kalau kau ngatai aku dosa, tapi kalau kau menghina syariat ini murtad, kau keluar agama Islam. Ada perempuan-perempuan bercadar lewat. Awas omongan ninja lewat. Apa maksud kau? Kalau kau ngatai wongnya dosa, tapi jika kau menghina syariatnya murtad, kau keluar agama Islam. Nak kau faham atau tidak kau faham, itu menyebabkan seorang itu keluar agama Islam. Hati-hati. Hati-hati dengan kalimat-kalimat seperti itu. Makanya keislaman dan keimanan dia hilang. Walaupun secara zahir dia seorang muslim, tapi pada hakikatnya dia murtad, keluar agama Islam. Jika dilakukan dalam salat, keluar agama Islam. Seperti i'tiqad di dalam salat, meragukan adanya Allah, kufur, murtad. Hati-hati. Makanya keislaman dan keimanan itu nikmat yang wajib kita jaga. Makanya Allah katakan fala tamutunna illa wa antum muslimun, kata Allah. Jangan kau mati kecuali kau dalam keadaan Islam. Artinya di dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk menjaga keislaman kita sampai mati. Dengan cara apa jaga keislaman ini? Katik cara lain untuk kita menjaga keislaman adalah dengan kita memahami syariat, duduk dalam majlis taklim.
Sering Anda sampaikan bahwasanya majlis-majlis seperti ini adalah benteng terakhir. Benteng terakhir untuk menjaga keislaman akidah di dalam umat Islam. Karena tidak dekati lagi sudah. Berapa banyak di sekolah-sekolah umum mana ada lagi pelajaran akidah, pelajaran menjaga keagamannya, tidak ada lagi sudah. Hanya ilmu syariat yang bisa menjaga seorang itu di dalam pandangan jagoan keislaman di dalam diri dia. Makanya duduk dalam majlis, pahami agama, pahami syariat. Tujuannya untuk apa? Untuk menjaga kenikmatan Islam, iman yang Allah berikan kepada kita orang. Itu penting ikhwan. Belajar dalam kitab Sulamut Taufik itu diceritakan, dijelaskan hal-hal yang bisa menyebabkan wong murtad. Fahami. Karena syariat mengatakan, ulama mengatakan, wong yang tidak tahu keburukan dia akan terjatuh di dalam keburukan tersebut. Dia harus paham mana yang buruk itu, mana hal-hal yang bisa menyebabkan orang itu bermaksiat kepada Allah. Fahami, biar tidak terjatuh di dalam kemaksiatan tersebut. Orang zaman sekarang ini sangat-sangat agak menganggap remeh dalam belajar agama. Menganggap remeh duduk dalam majlis ta'lim. Dia pikir biasa-biasa duduk majlis. Dia pikir kalau duduk dapat pahala, tidak duduk tak apa-apa. Padahal dengan duduk majlis ta'lim itu dia bisa menjaga nikmat Islam dan iman yang Allah berikan kepada dia. Apa makna Islam itu? Apa makna Islam itu? Islam itu bukan pasrah, bukan selamat. Islam itu istislam wal inqiyad, pasrah dan tunduk artinya. Islam itu inqiyadi ahkami syar'iyyah, tunduknya seorang dengan aturan-aturan syariat. Kalau sudah seorang muslim, kita yang dikatakan muslim, berarti kita ini terikat dengan batasan-batasan syariat. Ini ada batasannya kita orang. Tidak bisa keluar dari batasan ini. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara bagi wong mukmin, terjaga. Tidak bebas. Makanya seorang muslim itu matanya, kupingnya, mulutnya, fikirannya, dirinya terbatas, tidak boleh sekendak hati dia. Tidak pacak dipisahkan dengan agama, tidak bisa. Ada zaman sekarang ni wong galak ngomong ni, "Oh, kita ni lagi bicara masaan, bukan bicara agama." Bedakan dong masaan dengan agama. Bisa tak? Bisa kan? Tidak bisa. Kau berbicara masaan dengan kami seorang muslim. Maka masaan yang harus dibicarakan adalah masaan sesuai syariat Islam. Oh, kita ini bicara musik, bukan bicara agama. Bedakan dong. Bisakan antara musik. Oh, tidak bisa. Kau bicara musik dengan kami seorang muslim. Kami harus bicara musik yang sesuai syariat Islam. Oh, kita ini bicara politik, bukan bicara agama. Pisahkan dong politik dengan agama. Tidak boleh campur-campur. Oh, tidak baca. Kenapa? Karena kami ini muslim. Apa yang harus kami bicarakan, apa yang harus kami lihat, apa yang harus kami dengar, ada batasan dalam syariat. Tak boleh sekendak hati, tak bisa. Tak bisa dipisahkan. Kalau kau memisahkan diri kau, berarti kau keluar agama Islam. Ketika seorang Rasulullah mengatakan, "Ad-dunya sijnul mu'min," jannatul kafir, surga bagi orang kafir. Kenapa? Karena tidak ada batasan syariat di dalam mereka orang. Mereka nak telanjang, mereka nak makan tikus, babi, anjing, kena dia. Kenapa? Karena dia tidak ada batasan dalam agama. Tapi kalau kita seorang muslim, ada batasan. Ini yang kita jaga, batasan ini. Ini batasan kita seorang muslim. Jika keluar dari batasan itu, kau keluar agama Islam. Na'udzubillah, na'udzubillah. Jadi hati-hati. Jika di dalam solat, maka itu termasuk perkara yang membatalkan solat. Ini katakan Allah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ini katakan. Hati-hati. Fahami hukum tersebut. Hal-hal yang bisa menyebabkan seorang itu keluar agama Islam. Banyak di zaman sekarang ini agak menganggap remeh di dalam belajar agama. Dia pikir belajar itu dapat pahala, tidak belajar tidak apa-apa. Sehingga berapa banyak dalam amaliyah mereka, dalam ibadah-ibadahnya, berapa banyak akhir ibadahnya tidak sah. Karena apa? Karena tidak mau belajar. Lalu dia berpikir kalau tidak tahu itu tidak apa-apa. Habib, Ustaz, kan kalau tidak tahu tidak apa-apa.
Kalau tidak tahu itu tidak apa-apa, masya Allah kita nih ikhwan. Alangkah nikmatnya kita nih. Kalau tidak tahu itu tidak apa-apa. Siapa yang nak belajar agama? Ada cara macam ini, atau kuping gitu. Ngapa? Dia tahu. Kalau tahu berdosa. Tidak tahu kan apa-apa. Ini katakan. Hilang agama Islam ini hilang. Ini katakan. Karena belajar agama itu wajib. Untuk apa? Untuk menilai sah atau tidaknya ibadah yang kau lakukan. Ini katakan. Walaupun masalah diterima atau tidak terimanya urusan Allah. Tapi ada standar syariat untuk menilai ibadah yang kau lakukan sesuai atau tidak. Yang menilai itu apa? Syariat. Cak kau solat, sah tak solat kau? Jika sesuai syariat maka sah. Jika tidak sesuai syariat maka tidak sah solat kau. Ini katakan. Masalah diterima atau tidak diterimanya itu haknya Allah. Tapi yang harus kita lakukan adalah lakukan ibadah sesuai dengan syariatnya. Itu yang dikatakan. Jika kau lakukan ibadah kau tidak sesuai syariatnya, nak kau tahu ataupun tidak kau tahu, maka ibadah kau dianggap tidak sah dan kau tidak dianggap melakukan ibadah tersebut. Satu contoh, solat tidak sesuai syariatnya, kau tidak nutup aurat dengan benar, maka hukum solat kau tidak sah. Tak ada istilah, tidak tahu tidak apa-apa, tidak kati, tidak sah. Karena dalam syariat itu yang ketidaktahu yang tidak apa-apa itu dikenal dengan jahil ma'dzur. Jahil yang diuzurkan dalam syariat. Siapa mereka? Ada dua kelompok. Wong yang dikategorikan jahil ma'dzur. Ketidaktahuan dia tidak apa-apa dalam syariat. Yang pertama siapa? Nasa'u ba'idu 'anil ulama. Dia tumbuh jauh dari ulama. Tinggal tengah hutan, syariat tidak sampai kepada dia. Ketidaktahuan dia dalam syariat itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena syariat tidak sampai sama dia. Syariat itu tidak sampai sama dia. Ini katakan. Karena dia tidak baca, tidak ngerti. Karena tinggal di tempat tengah hutan. Ketidaktahuan dia tidak apa-apa dalam syariat. Kalau kita di sini di Indonesia, di Palembang di mana? Ini katakan. Yang tidak tahu itu tidak apa-apa tuh. Ini katakan. Yang kedua apa kata ulama? Gharib ahdi anil Islam, dia baru masuk Islam. Ketidaktahuan dia juga tidak apa-apa. Kenapa baru masuk Islam? Malam masuk Islam, besok puasa Ramadan. Dia puasa. Dia puasa. Cuma ngokok nih pagi-pagi. Kau ni apa ngokok? Tidak apa-apa ngokok. Yang tidak boleh kan makan minum kan puasa kata dia. Ngokok batal juga, tidak boleh juga. Aku tidak tahu. Batal puasanya? Batal? Tidak batal puasanya. Ngapa? Baru masuk Islam. Coba kita jadi ngomong. Kalau kita ni baru masuk Islam, tinggal di dusun, di hutan sana, dengan syariat ada sampai sama kita, ketidaktahuan kita ada apa? Kita ni alhamdulillah, majlis-majlis yang ada di Palembang ni makmur, alhamdulillah. Serius, majlis di kita ni di Palembang ni alhamdulillah makmur. Tinggal kita nak datang ke tempat majlis tersebut, nak belajar apa, tinggal duduk dari pagi, habis subuh, habis zuhur, habis asar, habis maghrib, habis isya, jam 9, jam 10 ada majlis taklim, banyak majlis taklim. Tinggal datang siapkan waktu kita untuk kita belajar agama. Tak kata waktu, datang ustaznya ke rumah saja, minta waktu dengan ustaznya. Alhamdulillah ustaz-ustaz kita banyak. Tinggal kita usaha. Tak kata istilah tak tahu tak apa-apa. Jangan galak didoktrin oleh syaitan, mengatakan tidak tahu itu tak apa-apa. Akhirnya ketidaktahuan kita itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah nantinya. Wallahu a'lam bishawab. Ini pembahasan dalam hukum fikih. Insyaallah kita lanjutkan lagi dalam bahasan yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam majlis kita, menambahkan ilmu kita, dijauhkan dari segala perkara yang menyebabkan kita jauh dari Allah. Dan kita mintakan kepada Allah selalu untuk kita, untuk orang yang kita cintai, orang yang mencintai kita atau yang tidak senang kepada kita, atau orang yang pernah berbuat baik dalam hidup kita, atau orang yang pernah kita zalim atau yang menzalim kita dari kaum muslimin. Kita mintakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dan dosa mereka, lalu Allah matikan kita dan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha,
يا الله بحسن الخاتمة في خير ولا في العافية. اللهم ارزقنا فحم نبينا أعظم المرسلين شرط الحمل قضى المقربين. اللهم أغننا بعلم زينا بحلم أكرمنا بتقوى جميلنا بالعافية يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا ما أقول لكم ولكم منكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.